Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila Najwa dengan akir NIM 064. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum adat, guna untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum adat. Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snow Horgonj pada tahun 1983 dalam bukunya The Agents. Dalam buku itu, dia memperkenalkan istilah Adatrecht atau hukum adat, yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra atau orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat dan istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat. Menurut si Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh penguasa Belanda dahulu. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan hukum adat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat melalui serangkaian penelitian oleh para ahli hukum adat. Berbagai penelitian telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa peraturan-peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yaitu zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangan Hindu dari Kasatrapa, Gujarat atau India. Adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pra-Hindu menurut ahli-ahli hukum adat merupakan adat Melayu Polinesia. Selanjutnya, ada tipe masyarakat dan pembagian daerah hukum adat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada genealogis, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah, misalnya masyarakat hukum Toraja. Dan yang kedua ada teritorial, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atau bertalian dengan tempat tinggal atau daerah, misalnya kayak masyarakat hukum Aceh. Dan yang ketiga ada genealogis teritorial, yaitu pertalian masyarakat di samping pertalian darah juga berdasarkan daerah atau wilayah. Selanjutnya ada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada patrilineal, yaitu susunan yang mengikuti garis keturunan Bapak. Persatuan hukum yang mengikuti garis keturunan Bapak itu tersusun dari suatu persatuan sosial yang masing-masing berasal dari nenek moyang laki-laki. Dan yang kedua ada matrilineal, yaitu di mana susunan hukum kekeluargaannya disusun mengikuti garis keturunan ibu. Dan yang terakhir ada parental, yaitu susunannya mengikuti garis keturunan Bapak maupun ibu. Selanjutnya mengenai hukum tanah. Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai sejumlah uang sehingga orang yang menyerahkan tetap ada hak atas kembalinya lagi tanah itu mengenai lagi tanah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama. Di Minangkabau disebut menggadai, di Jawa disebut odol sende, dan di Sunda yaitu ngajual akad. Yang kedua ada menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang tanpa hak menebusnya. Jadi untuk selama-lamanya. Di Jawa disebut adolplas, di Kalimantan disebut menjual jajak. Dan yang ketiga ada menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada pemiliknya tanpa perbuatan-perbuatan hukum lagi, yaitu sesudah berlaku beberapa tahun panenan atau menjual tahunan. Di Jawa disebut adol ajodan. Dan yang terakhir mengenai hukum waris. Hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hukum waris adat, hal itu meliputi ada 4 hal. Yang pertama, mengenai harta peninggalan yang tidak dibagi. Harta ini diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dengan tidak dibagi. Contohnya di Minangkabau disebut dengan harta pusaka. Dan yang kedua, ada harta benda yang dibagi. Mengenai hal ini diperlu memperhatikan 2 hal. Yang pertama, ada harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup, dan yang kedua ada pewarisan pada masa hidupnya orang tua akan diperhitungkan dalam membagi harta di kemudian hari jika bapak dan ibu meninggal dunia. Dan yang ketiga, ada harta benda tidak merupakan kesatuan. Jadi jika ada tanah yang pada mulanya telah menjadi milik persekutuan, jadi bukan milik orang yang mengusahakannya. Tanah tersebut kembali lagi kepada desa. Maksudnya ialah agar supaya tanah itu dapat diperuntukkan kepada warga-warga desa lainnya. Dan yang terakhir ada utang. Utang orang yang meninggal pun adalah harta peninggalan yang harus dibayar oleh ahli warisnya. Sekian presentasi
sekian, pemaparan, materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.